Perkenalkan, nama saya Christopher Sipayung dari kelas 12 IS2 SMA Swasta Katolik Asisi Siantar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum yang terkait dalam bisnis sebuah perusahaan. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang mengenal jurnal, penyesuaian fungsi, dan contoh pada bisnis. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memberitahu kepada kawan-kawan sekalian. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu jurnal penyesuaian, fungsi jurnal penyesuaian pada bisnis terbagi beberapa bagian, yang yaitu beban dibayar di muka, pitung pendapatan atau pendapatan yang harus diterima, beban sewa yang dibayar, perlengkapan yang tersisa atau pemakaian perlengkapan, menyelesaikan jurnal penyelesaian, dan kesimpulan. Apa itu jurnal penyesuaian? Dalam suatu kegiatan akuntansi, ada sebuah jurnal yang bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di periode akhir. Jurnal tersebut adalah jurnal penyesuaian. Tak hanya itu, jumlah ini juga berfungsi untuk menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Secara luas, pengertian dari jurnal penyesuaian sendiri merupakan jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo pada beberapa akun, tujuannya agar saldo menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Fungsi jurnal penyesuaian supaya akun nominal, yakni akun pendapatan ini serta bawah, bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Menghitung perkiraan normal atau pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode terkait, menetapkan saldo catatan akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sesungguhnya, supaya di akhir periode akun real yang berupa harta kewajiban serta modal menampakkan situasi sebenarnya. Contoh jurnal penyesuaian pada bisnis. Anda akan lebih memahami dengan baik mengenai jurnal penyesuaian apabila Anda melihat langsung melalui contoh pengaplikasinya pada bisnis. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu memberikan perilaku transaksi saja, serta mengetahui tentang aturan debit kredit di dalam akuntansi supaya dapat menyesuaikan ayat jurnal dengan baik. Beban dibayar di muka. Kerap terjadi suatu perusahaan membayar beban untuk periode yang akan datang. Inilah yang dengan beban dibayar di muka untuk apabila menemukan beban yang mestinya dibayar pada periode akan datang, sehingga perlu penghitungan beban apa yang dilaporkan di periode saat ini. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan merupakan suatu pendapatan yang telah menjadi hak bagi perusahaan, akan tetapi belum juga diterima. Hak itu pun harus dicatat sebagai pendapatan di periode berikut atau dan yang pada terkait. Beban sewa gedung dibayar di muka. Tidak jauh beda dengan kasus pertama, yakni beban dibayar di muka. Penyelesaian jurnal penyesuaian pun sama. Penyusutan peralatan. Selain tiga hal tersebut, ada juga hal lain mesti dicatat pada pengakuan belum depresiasi atau beban penyusutan oleh suatu perusahaan. Pendapatan diterima di muka tidak boleh tercatat sebagai suatu pendapatan apabila pendapatan tersebut diterima di muka, akan tetapi dicatat menjadi utang. Hal ini dikarenakan perusahaan belum melakukan realisasi pendapatan sehingga belum menjadi hak asasi perusahaan. Perlengkapan yang tersisa atau pemakaian perlengkapan. Perlengkapan merupakan bahan yang dibeli dengan tujuan kepentingan operasi perusahaan serta tidak dalam agenda untuk dijual lagi, sehingga perusahaan mesti mencatat pemakaian perlengkapan atau bisa juga dengan melakukan penghitungan fisik pada jumlah perlengkapan yang masih terasa atau tersisa.
Baik, menyelesaikan jurnal penyesuaian. Kita lihat contoh dari tabel PTXX Jurnal Umum General Jurnal periode Januari 2018. Kita lihat pada tanggal 5 Januari 10, 15, 17, 19, 23 dan 26. Kita lihat di keterangan kas modal. Di keterangan kas modal terdapat debit dan kredit. Contohnya seperti 5 Januari 2018, keterangan kas modal. Di debitnya terdapat 150 juta dan di kredit terdapat 150 juta. Dan juga sebaliknya seperti itu. Kesimpulannya, untuk memudahkan Anda dalam mengelola pembukaan dan seluruh jurnal pada bisnis Anda, bisnis menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur terbaik dan mudah digunakan seperti Accurate Online. Menggunakan software akuntansi juga akan meningkatkan. Accurate Online adalah software akuntansi bersize cloud yang bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan cocok untuk semua jenis bisnis. Telah digunakan oleh dari 300.000 pengguna di Indonesia dan meraih top brand award sebagai software akuntansi terbaik di Indonesia sejak tahun 2016 sampai sekarang. Accurate Online memiliki fitur lengkap dan harga paling terjangkau. Hanya perhitungan pajak, proses reorientasi otomatis, multi cabang, multi departemen, dan limitasi lebih dari 100. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata tidak menyenangkan hati